وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di definisi syafaat. Syafaat itu apa? Secara bahasa diambil dari kata syafa'ah yang artinya genep. Dan misalnya istilah syafaat ialah meminta kebaikan, boleh jadi mendatangkan masalah atau mencegah madarat untuk kepentingan orang lain dari orang lain. Jadi rekomendasi. Kemudian ada definisi lain berkaitan dengan syafaat, yakni menjadi perantara untuk kepentingan orang lain di hadapan pihak tertentu supaya mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya yang akan menimpa orang tersebut. Jadi ada mungkin dia langsung merekomendasikan, ada juga mungkin pihak ketiga yang kemudian menjebatani. Ya, ini juga bisa bermakna syafi' atau pemberi syafaat. Syafaat ada dua, yakni syafaat dunia dan syafaat akhirat. Adapun syafaat dari manusia untuk kepentingan orang lain, ini bagian dari syafaat dunia. Ada dua macam, yaitu syafaat dari manusia untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, mana nih? Jauh. Syafaat manusia untuk kepentingan manusia pada Allah di dunia. Kita bahas dulu yang pertama. Syafaat manusia untuk kepentingan orang lain. Syafaat dari manusia untuk kepentingan orang lain yang ini diajukan kepada pihak tertentu, semacam Anda memberikan syafaat kepada kawan Anda, pada pemimpin dan penguasa pemerintah dan yang lainnya, maka syafaat ini hanya dalam perkara dunia dan ini disyariatkan jika syafaatnya adalah syafaat kebaikan dan pelakunya akan diberi pahala. Jadi misal kamu ditanya sama Pak Presiden, siapa kalau saya butuh orang yang untuk jadi menteri, gitu, mau rekomendasikan si fulan, itu kan bagus. Tapi ya nggak usah ngasih hadiah. Nah, siapa yang memberi syafaat di dunia, maka akan diberi pahala, baik syafaat itu diterima atau tidak, sehingga terwujud maslahat atau tidak. Dan Nabi SAW bersabda, isfa'u tu'jaru wa qadallahu ala lisanin rasulihi ma yasha. Bila syafaat, maka kalian akan diberi pahala. Jadi orang yang memberikan syafaat yang baik itu dikasih pahala. Dan Allah akan menetapkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Syarat syafaat ini ialah tidak boleh dalam perkara yang haram. Jika dalam perkara yang haram, maka jadilah syafaat yang jelek. Contoh ketika seorang memberikan syafaat dalam kedoliman, yaitu orang yang urutannya di belakang jadi ke depan, yang di depan jadi belakang, maka ini dolim dan termasuk syafaat yang jelek. Banyak ini ya. Jadi kalau misalnya lagi ngantri, tiba-tiba kenal orang dalam, ya masuk. Adapun yang memberikan syafaat kepada dua orang yang selevel supaya salah satu dimenangkan, maka ini syafaat yang baik. Misalnya ada promosi jabatan atau yang lain, ada dua orang setara, mereka ini dari segi kelayakan 11-12, mirip lah gitu. Ilmunya mirip, kan nggak mungkin dua pemimpin kan, mesti harus satu. Maka ada pihak tertentu yang memberikan syafaat kepada pihak yang berkebijakan, artinya yang mengambil kebijakan untuk memenangkan salah satunya, atau memberi syafaat itu menampakkan satu kelebihan yang dimiliki oleh dua orang yang dinilai sama supaya dia diunggulkan dari yang lain dengan alasan yang bagus, maka syafaatnya bentuknya dengan mentazkiyah dan memuji salah satunya, dan ini ada ukurannya, yaitu pujian yang dengannya dia berhak untuk didahulukan dari yang lain, maka itu syafaat yang baik. Jadi misal si A sama si B itu sama-sama sekolah S1, sama-sama IP-nya 3,7, sama-sama amanah, sama-sama jujur, pokoknya sama semua. Nah, maka kalau dalam kondisi itu kemudian didatangkan orang untuk merekomendasikan, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau jelas dua, yang satunya baik, satunya jelek, itu terus yang jelek itu diajukan, nah, ini nggak boleh. Dalam rekrutmennya orang-orang dalam itu kayak gitu. Maka ya harusnya mereka belajar ini ya. Biar hati-hati karena itu masuk dalam kategori ya, dosa, ya, besar lagi. Namun jika syafaat tersebut dalam rangka melanggar aturan pemerintah dalam hal yang positif, maka ini adalah juga ya, kasih syafaat untuk melanggar aturan. An Aisyah radhiyallahu anha, da Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sa'nul mar'ati al-mahzumiyah alladhi syarafat. Bahwasanya orang-orang Quraisy pada waktu itu ahammahum, membuatnya resah, galau tentang urusan seorang wanita mahzumiyah.
allati sarokat, yang dia melakukan pencurian. Jadi ada wanita Quraisy yang dia punya kedudukan tapi nyuri gitu. Faqalu, maka mereka mengatakan, wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kemudian mau ngomong nih ke Nabi SAW tentang masalah wanita mahzumiyah ini. Ini kalau dipotong nanti malu-maluin dah gitu. Jangan sampai dipotong tangan, ayo ngomong sama Nabi yuk. Faqalu, kemudian mereka berkata, wa may yajtari'u alaihi illa Usama ibn Zaid. Siapa yang lebih dekat dan lebih disayang kalau enggak Usama bin Zaid? Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid itu kan kecintaan Nabi SAW. Seperti Usama bin Zaid. Usama itu anaknya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu anak angkat Nabi SAW. Ya. Dan dia punya anak namanya Usama. Gampangannya cucu kesayangan. Ya. Tapi karena nggak boleh ngangkat anak, Usama bin Zaid itu ya dianggap kesayangan aja. Jadi tidak dinasabkan kepada Nabi SAW. Fakallamahu Usama. Kemudian Usama ngomong ke Nabi SAW. Jadi kalau kita ya kayak foto ngomongin baik. Gitu. Biasanya kan kemudian foto kesayangan. Ya. Mesti ngomong kan di rumah kayak baik. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, atas fa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu mau ngasih syafaat, rekomendasi agar seseorang yang harusnya dihukum nggak jadi dihukum? Ya. Summa qama fahtatoba. Kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah dengan lantang tentunya kalau udah bahasa khutbah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan atau bersabda, innama ahlakal ladzi naqablakum. Sesungguhnya telah dihancurkan orang sebelum kamu. Annahum kanu idza syaraka fihi syarif taroku. Karena kelakuan mereka dulu, gitu. Kalau ada orang yang mulia di kampungnya nyolong, taroku, ditinggalkan hukumnya. Wa idza syaraka fihim ad-dhaif aqamu. Kalau kemudian yang nyolong ini orang lemah, dihukum. Kayak sekarang dong, koruptor bebas, itu kan. Maling ayam mati, dibakar. Aqamu alaihi al-had. Hukum, tegakkan hukumnya. Wa imullahi, maka wa imullahi, jadi ada taullahi wallahi billahi, di sini imullahi wa imullahi, dan demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad, sekiranya Fatimah anaknya Muhammad, bukan Fatimah Mazumiyah tadi, syarokot, dia nyuri, lakotok tuh ya, aku sendiri yang potong tangan. Menunjukkan ketegasan Nabi SAW tentang hukum, dan Nabi SAW nggak mau rekomendasikan untuk membatalkan hukum yang sudah tetap. Dengan demikian, jika syafaat itu adalah syafaat yang baik dan tolak ukur baik dalam hal ini adalah tidak melakukan hal yang haram, maka itu disyariatkan, disukai, dianjurkan, diberi pahala yang melakukan tersebut. Namun jika syafaat tersebut adalah dalam perkara yang haram, maka ini syafaat yang jelek, seorang berhak mendapatkan hukuman lain. Jadi kalau baik silakan, kalau jelek jangan. Yang kedua, syafaat untuk kepentingan syafaat makhluk untuk kepentingan makhluk pada Allah di dunia. Nah, syafaat makhluk untuk kepentingan makhluk pada Allah di dunia maknanya adalah seorang mendoakan orang lain. Di konteksnya itu amalan orang lain untuk orang lain, tapi tujuannya adalah Allah, bukan manusia. Seperti apa? Seperti hadis sholat jenazah. Menarik nih. Nabi SAW mengatakan, "Mamin rajulin muslim yamut." Nah, orang Islam mana aja yang meninggal. Fayakum ala janazati arba'una rajulan. Kemudian yang menyolatkan ada 40. La yusrikuna billah, yang tidak musyrik, illa syafa'ahumullahu fihim. Kecuali Allah akan memberikan syafaat, mengabulkan syafaat orang-orang itu pada jenazah tersebut karena sebab orang-orang yang menyolatkan tadi. Artinya kan dimintakan kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya Allah ampuni, ampuni. Yang menyolatkan 40 orang tidak musyrik, maka Allah akan dikasih jawab doa-doa mereka tadi. Maka berdasarkan hadis tadi, Allah akan mengabulkan syafaat pada jenazah dengan sebab mereka. Artinya orang-orang yang kemudian berdoa dan jumlahnya tercapai, yaitu minimal 40. Kayak pentingnya punya teman yang baik itu kayak gitu. Jadi kalau
Nanti kita mati, 40 orang teman kita datang, nyelatin kita, insya Allah di akhirat aman gitu. Dan syafaat ini boleh dengan syarat yang diminta hidup dan hadir. Semacam ada orang yang berkata kepada saudaranya, saya punya keluarga sakit, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuknya. Maka ini disebut syafaat. Jadi orangnya harus hidup yang diminta ya. Karena memberi syafaat menggabungkan doa dengan doa orang tersebut. Tapi kalau yang diminta mati lah ini salah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.